Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatir Al-Hakim Nasution dari Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum. Jadi tujuan saya di sini adalah ingin membuat tugas video berupa UTS, yaitu dari RPS kedua dengan tema pengertian dasar prinsip-prinsip hukum perburuan, ketetapan dan menelaah pendapat para ahli hukum perburuan, dan juga ketetapan memahami perkembangan sejarah perburuan secara nasional maupun internasional. Baik, langsung saja, yaitu yang pertama ada pengertian hukum perburuan. Hukum perburuan adalah hukum ketenaga kerjaan. Keseluruhan aturan hukum yang mengatur hubungan antara kerja buruh, pengusaha, dan juga pemerintah dalam proses kerja, baik sebelum, selama, maupun setelah hubungan kerja itu berlangsung. Di Indonesia, hukum perburuan sering disamakan dengan hukum ketenaga kerjaan, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Secara konseptual, hukum perburuan mencakupi ada beberapa, yaitu yang pertama hubungan kerja, yang lebih sering kita sebut kontrak kerja. Baru yang kedua ada perlindungan ketenaga kerjaan, upah dan kesejahteraan, dan yang terakhir ada penyelesaian perselisihan industrial. Dengan kata lain, hukum perburuan hadir untuk menyeimbangkan posisi pekerja yang cenderung lebih lemah dibandingkan yang dia di atas rata-rata, maupun yaitu seperti pengusaha. Dasar-dasar hukum perburuan. Dasar hukum perburuan di Indonesia ini tidak hanya berasal dari undang-undang nasional saja, tetapi juga dari konstitusi maupun hukum internasional. Dasar konstitusi. Landasan utama dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya pada pasal 27 ayat 2. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Dan juga ada pasal 28D ayat 2, yaitu setiap orang berhak bekerja dan mendapat imbalan dan perlakuan yang sangat adil. Dari kedua pasal ini kita bisa menyimpulkan bahwasanya hukum perburuan itu bukan hanya saja mengatur tentang ketenaga kerjaan, dan juga dianya mengatur tentang para buruh-buruh itu mendapatkan upah yang layak, begitu, terhadap apa yang mereka kerjakan. Maupun dari dasar undang-undangnya itu, yang pertama ada dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, ada juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan juga yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Undang-undang ini mengatur dari mulainya hubungan kerja hingga mekanisme penyelesaian konflik tersebut di antara di antara ketenaga kerjaan tersebut, begitu. Baik, ke berikutnya yaitu ada dasar internasional. Hukum perburuan juga dipengaruhi oleh standar internasional, terutama dari International Labour Organization, yang menetapkan konvensi terkait hak berserikat, larangan kerja paksa, penghapusan diskriminasi, maupun juga perlindungan pekerja anak. Selanjutnya ada prinsip-prinsip hukum perburuan. Prinsip-prinsip hukum perburuan itu mencerminkan nilai keadilan sosial. Berikut ada beberapa jenis utama. Yang pertama ada prinsip perlindungan. Hukum perburuan bertujuan melindungi pihak yang lemah, yaitu pihak pekerja yang standarnya itu di bawah. Perlindungan ini meliputi seperti upah minimum, jam kerja, maupun keselamatan kerja. Dan juga ada prinsip keadilan sosial.
hubungan kerja harus mencerminkan keadilan, bukan eksploitasi saja. Prinsip ini sejalan dengan ide negara kita, kesejahteraan, begitu. Selanjutnya yaitu prinsip keseimbangan. Hubungan antara pekerja dan pengusaha itu harus seimbang, tidak adanya berat sebelah ataupun tidak memandang dengan statistika. Baik, selanjutnya ada ketetapan dan telaah pendapat para ahli hukum perburuan. Menurut Imam Supomo menyatakan bahwa hukum perburuan adalah himpunan peraturan yang mengatur hubungan kerja antara buruh dan juga majikan, serta perlindungan buruh tersebut. Analisisnya ialah, pendapat ini menekankan dua hal. Yang pertama itu hubungan kerja sebagai inti maupun juga perlindungan sebagai tujuan utama. Ini menunjukkan bahwa hukum perburuan itu bukan sekedar kontrak, tapi juga instrumen sosial. Dan yang terakhir yaitu perkembangan sejarah perburuan nasional maupun internasional. Yang pertama ada perkembangan internasional. Pada perkembangan internasional ini ada masanya yaitu masa revolusi industri. Pada masa revolusi industri ini juga ada beberapa patokan-patokannya. Tidak hanya bisa kayak semena-mena begitu. Yang pertama itu buruh bekerja hingga 16 jam sehari. Tidak ada perlindungan hukum maupun eksploitasi sangat tinggi. Kondisi ini juga memicu lahirnya gerakan buruh dan hukum perburuan. Selanjutnya lahirnya standar internasional. Pada tahun 1919 dibentuk International Labour Organization setelah perjanjian Versailles. Tujuannya menciptakan keadilan sosial yang global dan juga menetapkan standar gaji yang minimum. Jadi tidak hanya sekedar gaji saja, maupun juga ada keadilan sosial yang diciptakan di dalam standar hukum internasional ini. Perkembangan secara nasional yang ada di Indonesia begitu. Pada masa kolonial, pada masa penjajahan, pekerja pribumi itu mengalami eksploitasi yang sangat tidak kita bisa bayangkan sampai sekarang. Yaitu ada kerja rodi, yaitu kerja sistem paksa yang hanya digaji sekian persen daripada pemerintah. Padahal aslinya kan kita sudah tahu itu begitulah dikorupsi pada mereka. Yang kedua ada sistem tanam paksa. Dan juga tidak ada perlindungan hukum yang memadai para buruh-buruh tersebut. Makanya para buruh tersebut itu sangat benar-benar tersiksa pada masa awal kemerdekaan. Setelah kemerdekaan, Indonesia mulai membangun sistem hukum perburuan. Yang pertama ada pengakuan hak kerja dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan juga pembentukan serikat buruh. Selanjutnya pada masa Orde Baru, pemerintah itu pada masa Orde Baru lebih fokus pada stabilitas ekonomi. Serikat buruhnya dibatasi, maupun juga perlindungannya itu masih terbatas begitu. Kesimpulannya ialah hukum perburuan itu berkembang dari sistem eksploitatif menjadi sistem berorientasi pada perlindungan dan juga keadilan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Arah perkembangannya itu menunjukkan yang pertama ada penguatan hak kerja, keseimbangan hubungan industrial, dan juga yang terakhir penyesuaian terhadap perubahan ekonomi global. Mungkin cukup sini yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.